warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naziratul Ulia dari kelompok 7 akan memaparkan bagian pendahuluan dan tujuan koperasi. Koperasi dalam sistem perekonomian Indonesia memiliki kedudukan yang sangat strategis. Hal ini ditegaskan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam konteks tersebut, koperasi dipandang sebagai sokok guru perekonomian nasional. Namun dalam praktiknya masih banyak koperasi yang belum optimal menjalankan fungsinya. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kembali tujuan, fungsi, dan peranan koperasi serta bagaimana relevansi dalam perspektif ekonomi syariah. Secara konseptual, tujuan utama koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota. Berbeda dengan perusahaan kapitalistik yang berorientasi pada maksimalisasi laba, koperasi lebih menekankan pelayanan kepada anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa. Tujuan koperasi dapat dilihat dari 3 sisi. 1. Bagi anggota, koperasi bertujuan meningkatkan taraf hidup dan memberikan akses ekonomi yang adil. 2. Bagi masyarakat, koperasi membantu menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi lokal. 3. Bagi pemerintah, koperasi menjadi instrumen demokrasi, ekonomi, dan pemerataan kesejahteraan. Demikian bagian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Sulistianingrum, nomor absen saya 28 dan saya dari kelas Ekonomi Syariah 4B. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai fungsi dan peranan koperasi. Koperasi memiliki fungsi ekonomi dan sosial. Secara ekonomi, koperasi berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang membantu anggota dalam akses permodalan, distribusi barang, dan peningkatan daya tawar di pasar. Koperasi juga berfungsi sebagai koreksi terhadap kegagalan pasar, terutama bagi pelaku usaha kecil yang seringkali memiliki keterbatasan modal dan akses informasi. Selain fungsi ekonomi, koperasi memiliki fungsi sosial dan pendidikan. Melalui sistem satu anggota satu suara, koperasi menerapkan demokrasi secara nyata. Rapat anggota tahunan menjadi ruang pembelajaran mengenai transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks pembangunan nasional, koperasi berperan dalam yang pertama, mengurangi ketimpangan ekonomi, yang kedua, mendukung UMKM, dan yang ketiga, meningkatkan inklusi keuangan. Namun demikian, koperasi juga menghadapi tantangan, terutama dalam profesionalisme manajemen dan adaptasi terhadap era digital. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan integrasi koperasi dalam perspektif ekonomi syariah serta penutup. Secara filosofis, koperasi memiliki kesesuaian nilai dengan prinsip ekonomi Islam seperti ta'awun atau tolong-menolong, serta prinsip keadilan atau adil. Sistem pembagian SHU yang proporsional mencerminkan keadilan distributif yang sejalan dengan nilai syariah. Jika dilihat dari pendekatan maqasid syariah, koperasi mendukung perlindungan harta, hifz al-mal, dan kesejahteraan sosial. Dengan memberikan akses ekonomi yang adil, koperasi membantu menjaga stabilitas kehidupan anggota. Namun, implementasi koperasi syariah masih menghadapi tantangan, seperti rendahnya literasi ekonomi syariah dan kurangnya pengawasan yang optimal. Sebagai kesimpulan, koperasi memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota, fungsi ekonomi dan sosial yang strategis, serta peranan penting dalam pembangunan nasional. Dalam perspektif syariah, koperasi sangat relevan, tetapi membutuhkan penguatan tata kelola dan inovasi agar tetap kompetitif di era modern.
Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.